Jadi hari ini kami akan membuat video tugas sejarah, yaitu podcast, dengan menceritakan peran tokoh yang luar biasa dalam mengubah masa depan perempuan. Halo Sobat Inspirasi, selamat datang di podcast kami hari ini dengan saya Nurul Ain Lubis dan dengan dua teman saya, yaitu saya Nur Mutmainah Aryani, saya Arifatul Fani Rizky. Jadi di kesempatan kali ini kami akan membahas peran seorang perempuan yang sangat luar biasa yang namanya selalu kita kenang di tanggal 21 April, yaitu Raden Ajeng Kartini. Yuk kita simak lebih dalam lagi. Nah, jadi salah satu peran terbesar bagi Ibu Kartini ini adalah membangun pendidikan bagi perempuan yang ada di Indonesia, khususnya di kalangan bangsawan. Nah, jadi pada masa itu perempuan itu tidak diperbolehkan untuk bersekolah dan mendapatkan pendidikan, karena pada saat itu mereka itu hanya dididik untuk bagaimana caranya untuk menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga. Namun Ibu Kartini ini menolak dengan keterbatasan itu, dan dia yakin bahwa perempuan itu juga membutuhkan pendidikan yang sama layaknya dengan seorang laki-laki. Nah, dia tuh yakin dengan pendapatnya karena setelah ia banyak membaca buku tentang pendidikan, lalu dia juga berkomunikasi dengan sahabatnya untuk membahas pendidikan bagi perempuan, dan dia itu semakin yakin bahwa pendapatnya itu tidak salah. Perempuan juga membutuhkan pendidikan yang sama. Nah, tidak hanya sebatas itu, setelah menikah ia juga meminta izin kepada suaminya untuk membangun sekolah di Rembang, dan alhasil suaminya mengizinkan untuk ia membangun sekolah tersebut bagi perempuan. Nah, jadi dengan dia membangun sekolah tersebut, itu menjadikan pendidikan pertama bagi perempuan yang ada di Indonesia. Terus Kartini ini tuh dia juga tidak hanya membahas tentang pendidikan saja, tetapi dia juga membahas tentang hak-hak perempuan secara umum. Terus dia itu juga menentang sistem patriarki, di mana sistem patriarki itu dia menentang kebebasan perempuan, termasuk kayak pernikahan dini, terus sama tradisi pingit, yang dimana tradisi pingit itu dia bisa bisa menimbulkan persulitan, bisa menimbulkan sulitnya perempuan itu untuk berkembang. Terus ada nih salah satu kutipan dari R.A. Kartini. Beliau berkata seperti ini, aku ini hanya ingin perempuan bisa mendapatkan pendidikan dan juga bisa memiliki kebebasan dalam berpikiran. Terus dari pemikiran tersebut bisa disimpulkan bahwa beliau itu membuat buku yang berjudul tentang habis gelap terbitlah terang, di mana di situ diceritakan tentang perjuangan seorang perempuan yang harus memiliki pendidikan. Itu harus kita itu tidak boleh kalah dengan laki-laki. Jadi di situ menceritakan tentang betapa pentingnya kesetaraan gender. Terus buku ini juga menginspirasi buat kita semua, khususnya untuk perempuan di Indonesia. Oke, jadi tadi itu yang kami berdua jelasin itu termasuk dari peran yang luar biasa dari R.A. Kartini. Nah, terus selanjutnya masih ada nih penjelasan yang lebih lanjut lagi yang akan dijelaskan oleh Arifatul. Silakan. Nah, oke, terima kasih. Nah, jadi guys, seperti yang udah dijelaskan oleh mereka itu kan peran-perannya Ibu Kartini bagi Indonesia. Nah, hal tersebut itu termasuk ke warisannya Ibu Kartini bagi Indonesia. Nah, terus walaupun beliau itu telah meninggal dunia dalam usia yang sangat muda, tetapi
tapi gagasan-gagasannya seperti yang telah mereka sampaikan, seperti Nurul dan Ina sampaikan itu, gagasannya masih hidup hingga sekarang. Dan bahkan sekolah-sekolah yang disebutkan oleh Nurul tadi itu yang masih didirikan, yang telah didirikan oleh beliau itu masih berguna untuk melanjutkan perjuangan beliau dalam perempuan, untuk perempuan itu mengejar pendidikan begitu. Nah terus lebih dari itu juga katanya juga menginspirasi kepada negara bahwa adanya kesetaraan gender di Indonesia. Nah mereka pemikirannya yang begitu luas, perempuan itu lebih banyak memiliki peluang besar dalam berbagai bidang, contohnya di bidang pendidikan dan juga pekerjaan. Nah, walaupun beliau itu telah meninggal, tetapi kita masih bisa untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan atau melanjutkan semangat beliau dalam menjunjung tinggi hak-hak perempuan Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa dulu kan perempuan itu kan banyak ditindas ya sama penjajahan-penjajahan. Nah, sekarang juga masih ada tuh kayak diskriminasi perempuan. Terus juga masih ada kekerasan terhadap perempuan. Kayak sekarang tuh kan masih banyak berita-berita kan kayak di kehidupan artis itu masih ada KDRT kan kepada perempuan, padahal itu istrinya sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui dalam hal agama juga perempuan itu istimewa dibanding laki-laki. Nah terus cara kita ini harus lebih tegas lagi dalam menyampaikan pendapat kita. Terus juga kita ini perlu untuk menjunjung tinggi kepercayaan diri kita dalam menyampaikan apa yang kita inginkan. Jadi kita nggak perlu diam-diam aja. Jadi begitu. Nah jadi begitulah guys, peranan besar dari seorang Ibu Kartini. Nah dari hal itu juga perlu menginspirasi kita untuk terus melanjutkan semangat beliau dan juga kita mendapat keadilan sosial di negara Indonesia. Ya, jadi kita juga berhak dong mendapatkan pendidikan yang layaknya dengan seorang laki-laki. Jadi bukan laki-laki aja yang butuhkan pendidikan itu, tapi perempuan juga. Begitulah pentingnya kesetaraan gender. Ya. Jadi sekian dari kami. Mohon maaf jika banyak kurang dan salah dalam berkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.